Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada jimit malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama yang saya hormati dua partisipan yang telah hadir pada jimit kali ini yaitu Mbak Desti Eka Safitri dan Mbak Desinta Risma Devi. Dan tidak lupa teman-teman kelompokku yang saya cintai dan juga saya banggakan. Oke, di sini saya selaku moderator izin memperkenalkan diri. Saya Afif Fadila Iftiar dengan NIM A1C021005 yang akan memandu presentasi pada malam hari ini. Di sini kami akan membahas tentang penetapan tekstur tanah metode pipet dari kelompok 6. Oke, next. Oke, untuk anggota kelompok saya, di sini saya ditemani oleh Syahna Fitri dengan NIM A1C021008 dan Sakila Maharani dengan NIM A1C021011. Lalu ada Laila Safitri dengan NIM A1C021020, Angelina Mutiara dengan NIM A1C021052, dan Ana Sikrilah dengan NIM A1C021079. Lalu ada Aurelia Zerlinda dengan NIM A1C021086. Oke, next. Oke, untuk presentasi kali ini kita akan bahas dan melakukan sebuah tanya jawab ya. Yang pertama akan membahas pendahuluan, lalu pembahasan, kesimpulan, dan diakhiri dengan tanya jawab. Next. Oke, yang pertama untuk pendahuluan akan dipresentasikan dan dijelaskan oleh Mbak Laila Safitri. Silahkan Mbak Laila. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Secara ilmiah, tanah didefinisikan sebagai kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon, terdiri atas campuran yang terbuat dari bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Sifat fisik tanah antara lain yaitu tekstur, permeabilitas, infiltrasi, dan juga lain-lain. Tekstur tanah menunjukkan komposisi partikel penyusun tanah yang dinyatakan sebagai perbandingan proporsi yang dinyatakan dalam persen relatif antara fraksi pasir, debu, dan liat. Penentuan kelas tekstur suatu tanah secara teliti harus dilakukan analisa tekstur di laboratorium yang disebut analisa mekanik tanah. Dalam menetapkan tekstur tanah, ada 3 metode yang dapat digunakan, yaitu metode lapang, metode hidrometer, dan juga pipet. Next, yang selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana mengetahui batas cair tanah, bagaimana mengetahui batas lekat tanah, yang ketiga bagaimana mengetahui batas gulung tanah, dan yang keempat bagaimana mengetahui batas berubah warna. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama yaitu untuk mengetahui batas cair tanah, yang kedua untuk mengetahui batas lekat tanah, yang ketiga untuk mengetahui batas gulung tanah, dan yang keempat untuk mengetahui batas berubah warna. Terima kasih, saya kembalikan lagi pada moderator. Oke, terima kasih untuk Laila Safitri atas pemaparannya. Selanjutnya itu untuk Mbak Sakila, silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu pengertian tekstur tanah. Tekstur tanah adalah klasifikasi secara kualitatif mengenai kondisi suatu tanah berdasarkan tekstur fisiknya. Tekstur tanah dapat pula ditetapkan secara kualitatif di lapangan dengan menggunakan perasaan. Tanah yang bisa diletakkan di antara ibu jari dengan jari telunjuk
dan kemudian saling ditekan dan dirasakan. Terdapatnya tekstur profil tanah terkadang dapat memberi keuntungan, namun dapat pula memberikan kerugian. Kerugian dan keuntungan adanya tekstur tanah dipengaruhi oleh tingkatan perkembangan tanah sampai batas-batas tertentu. Next. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Yang pertama yaitu iklim. Faktor pembentuk tanah yang berdampaknya luas terhadap sebaran jenis tanah. Semakin tinggi curah hujan, maka proses pelapukan, terutama proses kimiawi, berjalan semakin cepat. Faktor yang kedua yaitu waktu. Bahan induk dianggap sebagai waktu nol dalam pembentukan tanah. Semakin lama waktu, proses-proses pembentukan tanah akan berlanjut. Faktor yang ketiga yaitu bahan induk. Faktor pembentuk tanah yang menentukan sifat-sifat tanah. Faktor yang keempat, topografi. Topografi akan mempengaruhi efek curah hujan terhadap proses pelapukan. Dan faktor yang terakhir yaitu organisme. Organisme terutama vegetasi berkaitan erat dengan iklim. Pengaruh vegetasi terhadap proses pembentukan tanah, terutama jumlah serasa yang jatuh ke permukaan tanah dan komposisi serasa. Sekian, saya kembalikan kepada. Oke, terima kasih untuk Mbak Sakila. Selanjutnya Mbak Syahna, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang batas cair tanah atau BC. Batas cair atau BC adalah kadar air saat tanah berubah dari kondisi cair menjadi bahan yang plastis, atau kadar air yang sesuai dengan batas yang disepakati antara kondisi cair dan plastis dari kekentalan atau konsistensi suatu tanah. Di atas nilai tersebut, tanah dianggap menjadi cairan dan bersifat seperti mengalir dengan bebas di bawah pengaruh beratnya sendiri. Di bawah nilai ini, tanah pengaruh tekanan tanpa menjadi hancur, dan tanah memperlihatkan suatu keadaan plastis. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada batas lekat tanah atau BL. Ialah kadar lengas tanah yang tepat tidak melekat pada alat-alat logam. Ditetapkan dengan jalan menusuk dan menarik sudut nikel licin ke dalam massa tanah dengan cara kecepatan tertentu. Kadar lengas diatur sedemikian rupa sehingga tercapai suatu keadaan tepat, tidak ada tapal tanah yang melekat pada sudut tersebut. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Mbak Syahna. Selanjutnya Mbak Aurel, silakan. Baik, moderator, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan batas berubah warna. Batas berubah warna disebut juga batas bawah lengas tersedia, ialah kadar lengas pada saat warna tanah mulai berubah menjadi lebih muda dari warna tanah dalam keadaan lembab ke warna tanah dalam keadaan kering. Kadang-kadang dipakai juga sebagai pendekatan titik layu tetap atau LT. Next. Batas gulung tanah. Batas gulung tanah atau yang biasa disebut juga elastisitas terendah atau lower plastic limit ialah kadar lengas tanah yang bila digulung-gulung menjadi sosis di atas lempengan kaca retak pada saat mencapai 0+3. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya untuk pengukuran metode pipet, silakan untuk Mbak Angel. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya yaitu pengukuran metode pipet. Metode pipet merupakan metode langsung pengambilan contoh partikel tanah dari dalam suspensi dengan menggunakan pipet pada kedalaman H dan waktu T partikel dengan diameter lebih dari X sudah berada pada kedalaman lebih dari H. Bahan H2 dari tanah. Bahan yang tersisa adalah mineral yang terdiri atas pasir, debu, dan liat. Pasir dapat dipisahkan dengan cara pengayaan basah, sedangkan debu dan liat dipisahkan dengan cara pengendapan yang didasarkan pada hukum Stokes.
Next. Berikut yaitu rumus metode perhitungan pipet. Rumus yang digunakan pada perhitungan metode pipet sebagai berikut. Pasir sama dengan A dikali G, fraksi debu sama dengan 25 dikali B dikurangin C dikali G, fraksi liat sama dengan 25 dikali C dikurangin 0,0095 dikali G, jumlah fraksi sama dengan A plus 25 dikali B dikurangin 0,0095 dikali G, pasir sama dengan A dibagi A plus 25 dikali B dikurangin 0,0095 dikali 100, debu sama dengan 25 dikali B dikurangin C dibagi A plus 25 dikali B dikurangin 0,0095 dikali 100, dan yang terakhir yaitu lihat sama dengan 25 dikali C dikurangin 0,0095 dibagi A plus 25 dikali B dikurangin 0,0095 dikali 100. Saya kembalikan kepada... Oke, terima kasih untuk Mbak Angel atas pemaparannya. Selanjutnya untuk Mas Anas, silakan. Baik, Afif, kesimpulan. Yang pertama yaitu tanah adalah material yang terdiri dari agregat atau butiran mineral-mineral padat yang tidak terikat secara kimia antara satu sama lain dari bahan-bahan organik yang telah mengapung. Yang kedua yaitu tanah secara garis besar dibagi menjadi dua kelas, yaitu tanah bertekstur kasar dan halus. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pembentukan tekstur tanah yaitu iklim, bahan induk, topografi, waktu, dan organisme. Serta yang terakhir, prinsip metode pipet yaitu dengan memisahkan partikel pasir, debu, dan liat yang ada pada suatu jenis tanah. Oke, terima kasih untuk Anas atas pemaparannya. Nah, selanjutnya kita ada di sesi yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Silakan pada partisipan bisa memberikan pertanyaannya. Oke, silakan untuk Mbak Desti. Oke, terima kasih. Sebelumnya aku mau bertanya mengenai penjelasan di pengukuran metode pipet tadi. Kan terdapat cara pengendapan yang didasari pada hukum stok. Nah, boleh dijelasin nggak apa itu hukum stok dan apa kaitannya? Terima kasih. Oke, silakan Mbak Desinta. Baik, terima kasih waktu yang diberikan moderator. Perkenalkan, saya Desinta Risma Devi dengan NIM A1C021019. Izin bertanya, apa fungsi larutan H2O2, HCl, dan NaOH pada metode pipet? Terima kasih. Oke, silakan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari dua partisipan tersebut. Ya, mungkin aku mau menjawab pertanyaan dari Mbak Desti ya mengenai hukum stok itu menyatakan bahwa apabila sebuah benda bergerak dengan kecepatan v dalam suatu fluida dengan nilai koefisien viskositas tertentu,
benda tersebut akan mengalami gaya gesek fluida yang disebut dengan gaya Stokes tersebut. Nah, untuk kaitannya itu nanti pengendapan debu dan liat itu bisa mengendap dengan hukum Stokes ini. Seperti itu. Mungkin terjawab Mbak Desti. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih untuk Laila Safitri atas jawabannya. Selanjutnya mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Desinta tentang fungsi bahan larutan yang digunakan pada metode pipet ini. Itu ada H2O2, yaitu hidrogen peroksida, yang fungsinya itu untuk mensterilkan dari mikroba yang negatif atau patogen yang bisa menimbulkan penyakit. Nah, biasanya itu digunakan pada media tanam atau tanah. Dan selanjutnya ada larutan HCl atau asam klorida. Itu kalau HCl itu kan bersifat asam ya. Nah, itu jadi karena bersifat asam biasanya digunakan untuk menetralkan tanah yang bersifat basa. Dan biasanya juga digunakan untuk mengendapkan tanah pada larutan tanah dan air. Nah, selanjutnya ada larutan NaOH. Nah, itu fungsinya kan NaOH itu kan bersifat basa. Jadi digunakan untuk menetralkan tanah yang bersifat asam. Jadi begitu. Apakah terjawab? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Silahkan, apakah ada pertanyaan lagi atau cukup? Dari aku sih cukup. Dari Mbak Desinta atau Mbak Desti, apakah cukup? Cukup. Dari aku cukup. Oke. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka untuk sesi tanya jawab hari ini selesai, dan untuk presentasi kali ini saya tutup. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.